Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, yang selalu haus akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini, saya ambil dari Roma pasal 12, ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Bapak Ibu, saya berikan tema untuk kita renungkan bersama pada hari ini adalah perubahan bukanlah perubahan kalau tidak benar-benar berubah. Nah, Bapak Ibu, kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh orang percaya pada saat ini adalah menghalalkan segala cara walaupun itu dosa. Artinya ada kompromi, sering kompromi tentang dosa. Nah, sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, bahkan sudah dimerdekakan di dalam Kristus, seharusnya hidup yang kita jalani ini adalah senantiasa berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah, Bapak Ibu, pemazmur mengatakan di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Itu kehidupan orang yang berkenan kepada Allah. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkahnya. Nah, bagaimana ciri-ciri hidup orang yang sudah berubah dan sudah melakukan perubahan itu, Bapak Ibu? Nah, pembacaan kita kali ini ada 3 hal yang saya sampaikan. Sebagai orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, tentunya perubahan ini adalah perubahan dari kehidupan yang berdosa dibawa kepada kehidupan yang baru, artinya hidup di dalam Kristus. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mempersembahkan tubuh kita, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita harus melakukan perubahan itu dalam kehidupan kita, dan itu yang seharusnya kita lakukan setiap hari adalah mempersembahkan tubuh kita ini untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Bapak Ibu, orang yang paling menderita di dunia ini adalah yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mungkin dalam secara logika kita, orang yang paling menderita di dunia ini adalah orang yang tidak punya harta banyak, orang miskin. Tetapi kali ini saya katakan Bapak Ibu, orang yang paling menderita di dunia ini adalah dia mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan atau tidak menyerahkan hidupnya, tidak mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah orang yang paling menderita di dunia ini. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sebagai orang-orang yang sudah diubahkan, bahkan hidup di dalam perubahan itu, adalah tidak serupa dengan kehidupan dunia saat ini. Bapak Ibu, ada satu lagu sekolah minggu yang liriknya begini. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak boleh serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Itu lagu anak sekolah minggu yang mengatakan bahwa aku anak Tuhan zaman now, zaman sekarang, tidak boleh serupa dengan dunia. Karena hidup saya sudah jadi milik Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, yang kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan dan sudah hidup di dalam perubahan itu, yang ketiga adalah harus berkarakter Kristus. Artinya di sini Bapak Ibu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Seperti pembacaan kita tadi, katakan bahwa di ayat terakhir, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berkarakter Kristus artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bapak Ibu, dosa datang tidak dalam bentuk yang buruk dan berbahaya, tetapi tersamar dalam rupa yang indah
baik dan memuaskan. Kalau dosa dalam bentuk yang buruk dan berbahaya, tentu orang berpikir beberapa kali. Tetapi kadang dosa sekarang adalah tersamar dia dalam bentuk yang indah dan yang baik dan juga memuaskan. Ingat Bapak Ibu, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Artinya hati-hati di sini Bapak Ibu. Dan orang Kristen mengaku percaya Bapak Ibu, tetapi masih melakukan dosa, maka saya katakan dia hanya sebatas Kristen. Ingat, kekristenan kita atau agama Kristen kita tidak menjamin hidup yang kekal, tidak menjamin kehidupan kita atau tidak menjamin keselamatan kita, tetapi hanya percaya kepada Tuhan saja, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, itulah yang menjamin kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Ingat, orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan, tapi masih hidup di dalam dosa, masih terus melakukan dosa, maka saya katakan dia hanya sebatas Kristen. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, dari ketiga hal yang sudah saya sampaikan tadi, kita dapat simpulkan bahwa hidup yang sedang kita jalani ini adalah benar-benar hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Artinya ada perubahan di dalam kehidupan kita setiap hari ada perubahan. Karena perubahan bukanlah perubahan kalau tidak benar-benar berubah. Allah sedang mengerjakan perubahan di dalam diri kita. Ya, Allah sedang mengerjakan perubahan di dalam diri kita Bapak Ibu. Dan Dia melakukannya ketika kita meluangkan waktu kepadanya. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. Kita bisa bandingkan nanti di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat ke-18. Artinya Bapak Ibu, perubahan bukanlah perubahan kalau tidak benar-benar berubah. Marilah kita menjadi agen perubahan. Orang-orang yang membawa perubahan di sekitar kita dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Kiranya perubahan itu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan jangan lupa bahwa hidup kita ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk perubahan. Kami rindu Tuhan, hidup kami yang sudah diubahkan itu dan hidup dalam perubahan itu. Mampu kami untuk wujud nyatakan di mana kami berada dan kemanapun kami pergi, kiranya kami menjadi agen-agen perubahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin.